Guys, Kita dari kelompok 6 dan kita habis selesai kuliah, kita mau jalan-jalan dulu menikmati sore-sore ini. let's go. Kita duduk dulu yuk, sini yuk. Aku kepikiran sesuatu deh. Tadi aku habis baca berita, katanya pemerintah mau merencanakan net zero emission target 2060. Emang bener? Net zero emission apaan? Jadi, Aktivitas manusia, mulai dari polusi hingga kelebihan populasi, mengakibatkan meningkatnya suhu bumi dan mengubah dunia di sekitar kita secara mendasar. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan juga daratan. Penyebab utamanya adalah fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Gas-gas seperti uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan klorofluorokarbon membiarkan cahaya matahari masuk. Namun, menjaga sebagian panas agar tidak keluar seperti dinding kaca rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap, memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer lebih dari sepertiganya sejak revolusi industri. Peningkatan pesat gas rumah kaca di atmosfer telah memanaskan bumi pada tingkat mengkhawatirkan. Sementara, iklim bumi berfluktuasi di masa lalu. Dan kabar baiknya, Indonesia merupakan salah satu negara adidaya iklim di dunia berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat pembangunan rendah karbon atau dekarbonisasi dengan target net zero emission. Net zero emission atau emisi nol bersih adalah pencapaian keseimbangan seluruh antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari atmosfer. Ibaratkan seperti satu set timbangan. Artinya, timbangan antara karbon dan jumlah yang diserap bisa seimbang. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan aktivitas alam. Jadi, kondisinya adalah jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh manusia seimbang dengan jumlah penyerapan karbon oleh yang alam melalui berbagai sistem seperti tumbuhan, tanah, air, laut, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu, atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Oh, jadi gitu ya Monita. Terus kenapa harus ada program net zero emission ini? Emang kondisi sebelum-sebelumnya gimana? Kenapa harus ada program ini? setelah aku baca-baca, jadi itu gini. Perlu diketahui, sebelum era revolusi industri emisi karbon bisa dikatakan seimbang. Sayangnya, setelah ditemukan mesin dan terjadi revolusi emisi karbon, menjadi masalah yang perlu diatasi. Kondisi pemanasan global saat ini sungguh mengkhawatirkan. Tanda-tandanya pun mulai terasa seperti iklim yang mulai menghangat. Pada tahun 2022, suhu permukaan bumi naik menjadi 0,98 derajat Celcius dibanding suhu tahunan 1951 sampai 1980. Gas rumah kaca bertindak sebagai selimut di sekeliling bumi yang memerangkap panas pada sinar matahari. Jika efek rumah kaca terlalu kuat, hal ini bisa menimbulkan banyak masalah. Para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahunan 1850 hingga 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia sebelum era industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Jadi, jika suhu dunia memanas sekitar 1,5 derajat Celcius, hal tersebut akan menjadi ambang batas dampak berbahaya dan akan menjadi bencana bagi dunia seperti yang terjadi pada 23 Juli 2023 lalu.
suhu dunia sudah mencapai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Hal ini diikuti dengan serangkaian peristiwa cuaca ekstrim termasuk gelombang panas di Eropa dengan suhu di atas 46 derajat Celcius di Amerika Utara dan Asia, serta kebakaran hutan di Kanada dan Yunani. Tidak sampai di situ, kenaikan suhu atmosfer juga membuat suhu permukaan laut naik. Naiknya suhu permukaan laut artinya mengancam kehidupan di bawah laut dan juga menaikkan air ke permukaan laut. Jika kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius ini terus bertahan, diperkirakan pada akhir abad ini, air permukaan laut sudah naik hingga 46 cm. Sedangkan di daerah kutub pada bulan Juli lalu, luas es laut Antartika memecahkan rekor di bawah rata-rata dengan luas 2,4 juta kilometer persegi atau 15% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Paham. Tapi kalau misal kita mau ikut berkontribusi dalam program pemerintah ini, kita harus ngapain ya? Menurut aku, manusia dapat menguranginya jika berupaya mengganti bahan bakar fosil menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang tidak dapat digunakan. Jika kita tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kita mungkin masih bisa mencegah beberapa dampak buruk perubahan iklim. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah energi menjadi salah satu faktor dalam mencapai program Net Zero Emission ini. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi baru dalam hal penyediaan listrik yang disesuaikan dengan program Net Zero Emission termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali. Berdasarkan peta jalan Net Zero Emission on Energy Sector, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui Indonesia untuk menuju netral karbon pada 2060. Periode pertama antara 2021 hingga 2025 merupakan masa penerbitan dan implementasi regulasi antara lain Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT, penghentian dini pembangkit berbasis batu bara, perluasan ke fairing PLTU, dan konversi diesel ke gas dan EBT. Pemerintah juga akan menerbitkan regulasi untuk memberikan insentif bagi masyarakat yang telah memasang PLTS atap sebagai energi bersih agar pengembangannya semakin masif. Pada periode ini, pemerintah juga akan mulai memberlakukan pajak karbon untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca dan mengubah perilaku aktivitas ekonomi. Sedangkan antara 2026 hingga 2030, pemerintah berencana tidak menambah kapasitas PLTU dan mengembangkan PLTS. Pemerintah juga akan mendorong penambahan electric vehicle dengan target 2 juta kendaraan roda 4 dan 13 juta roda 2. Pada periode 2021 hingga 2035, pemerintah akan mulai memproses penghentian PLTU dan menggantikannya dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti surya, hidro, dan panas bumi. Pada 2035 ditargetkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan mencapai 57%. Memasuki 2036 hingga 2040, porsi untuk pembangkit energi baru terbarukan meningkat menjadi 66%, yang didominasi pengguna tenaga surya, hidro, dan bioenergi. Pemerintah akan mengurangi penjualan kendaraan roda 2 konvensional dan melakukan tahap kedua pemberhentian PLTU.
5 tahun berikutnya, pemerintah berencana mengoperasikan pembangkit arus laut skala besar dan pembangkit tenaga nuklir. Penggunaan pembangkit berbasis EBT meningkat hingga 93%. Penjualan kendaraan roda 4 konvensional juga akan dikurangi pada periode terakhir atau pada rentang 2051 hingga 2060. Ditargetkan PLTU akan dihentikan sepenuhnya sehingga pembangkit listrik secara keseluruhan akan menggunakan energi baru terbarukan.